Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sama-sama kita muliakan Ketua Pembangunan Masjid Widiria, para pengurus DKM, Ketua MT dan beserta pengurusnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehadiran kita sebagai wasilah untuk kemudahan, kesuksesan, dan juga keberkahan dari semua yang kita lakukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi semua hajat dan juga doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insya Allah kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 48. Surah Al-Anfal ayat 48. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz zayyana lahumusy syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarun lakum falamma tara'atil fi'atani naqasa 'ala aqibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul 'iqab. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id zayyana, dan ingatlah ketika telah menghiasi
lahum kepada kalian, siapa yang menghiasi asyaitonu syaitan a'malahum, amal-amal kalian. Kalimat ini Bapak Ibu sekalian, konteksnya masih berkaitan dengan perang Badar. Di perang Badar itu orang-orang musyrik dihiasi amalannya oleh setan. Dalam riwayat dikatakan setan itu menyerupai seseorang yang bernama Waraqah bin Malik. Kita mungkin mengenal nama ini, Waraqah. Waraqah ini adalah orang kafir yang mengejar Nabi ketika Nabi menuju ke Madinah. Lalu ketika dia mengejar Nabi, mau membunuh Nabi, karena orang yang membunuh Nabi nanti dikasih hadiah yang besar oleh orang-orang Quraisy. Salah satunya yang ngejar itu adalah Waraqah. Ketika sudah dekat dengan Nabi, ternyata kudanya ini ditelan oleh bumi. Lalu dia tidak bisa membunuh Nabi, dan pedang yang digunakan itu jatuh. Setelah itu Nabi mengambil pedangnya. Nabi mengatakan kepada dia, kepada siapa engkau minta pertolongan? Nah, orang ini setelah terjadi peristiwa ini lalu tidak dibunuh oleh Nabi, dibiarkan oleh Nabi hidup, dia masih ragu tentang Islam. Dia balik nanti kepada kaumnya dan dia tetap ragu. Ketika perang Badar terjadi, riwayat mengatakan ada setan yang menyerupai dia, menyampaikan kepada orang-orang musyrik. Apa yang disampaikan? Dia mengatakan waqala la ghaliba lakumul yauma minan nas. Dia mengatakan kepada orang-orang kafir, pada hari ini la ghalibal yaum, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian, siapapun termasuk orang-orang muslim. Wa inni jarul lakum, karena saya akan menjadi pelindung kalian. Dalam riwayat yang lain, ulama mengatakan itu bukan setan, tapi Waraqah sendiri yang datang mengatakan seperti itu kepada orang-orang musyrik Mekah. Jadi Waraqah datang, dia mengatakan seperti itu. Dua-duanya ini sama, dalam arti bahwa dia bisa melakukan seperti itu karena didorong oleh setan. Jadi setan ini kalau orang sudah biasa berbuat baik, dihiasi dia perbuatan baiknya itu, perbuatan buruknya itu seakan-akan dibuat indah. Nggak apa-apa engkau lakukan itu, nggak ada kok orang yang memprotes, nggak apa-apa gitu. Ini setan. Ini yang disebut bahwa setan itu menghiasi amalan manusia. Termasuk karena ayat ini walaupun konteksnya adalah peristiwa perang Badar, tapi ayat ini berlaku umum. Kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau berbuat baik selalu maju mundur. Yang membuat kita maju mundur itu adalah setan. Nah, di mana dia setan ini memiliki pengaruh kepada kita? Setan memiliki pengaruh itu di dalam hati kita. Jadi semua manusia ini punya hati. Disitulah roh itu berada. Dan inilah yang menggerakkan manusia. Apa-apa kita semua yang menggerakkan itu hati kita ini. Mau kemana besok, nah, hati kita itu sudah meniatkannya. Disitulah setan itu mempengaruhi kita. Disitulah setan itu menghiasi perbuatan orang-orang yang buruk terus didorong. Tentu dalam kata hati itu tidak hanya setan, tapi juga ada kata hati yang baik yang berasal dari malaikat. Nah, maka yang pertama ini adalah setan yang menghiasi perbuatannya Waraqah bin Malik. Sampai dia mengatakan wa inni jarul lakum, saya akan melindungi kalian. Kenapa dia mengatakan itu?
karena ada konflik antara orang-orang Mekah dengan kaumnya Bani Kinanah. Karena ada konflik ini, maka Warokoh membuat orang-orang munafik itu menjadi tenang dengan mengatakan, udah urusannya kaum Kinanah nanti saya yang menyelesaikan, karena saya menjadi pelindung kalian. Saya tidak akan melakukan serangan kepada kalian ketika kalian menyerang orang-orang mukmin. Nah, maka dia mengatakan, wa inni jarul lakum. Falamma fatara'atil fi'atan. Ketika pasukan ini sudah menuju ke Madinah, berada di Bukit Badar, naqasa ala akibai, sudah saling berhadapan-hadapan, maka setan ini berbalik. Setan ini meninggalkan mereka. Inilah yang sering terjadi. Ketika perbuatannya itu sudah mau dilakukan, bahkan sudah dilakukan, maka setan nanti akan keluar dari kita. Contoh yang paling mudah misalnya, sebelum orang melakukan perbuatan zina, itu indah semuanya. Indah, dibuat indah oleh setan. Indah di sekitar-sekitarnya, indah pikirannya dibuat indah, rasa hatinya juga dibuat indah. Tapi begitu sudah perbuatan zina itu dilakukan, apa yang terjadi? Setan meninggalkan kita. Saya nggak bertanggung jawab ya atas yang kalian lakukan. Jadi setannya itu pengecut di situ. Salah satu dari sifat setan itu adalah pengecut. Setelah itu terjadi, nanti dia lepas. Maka kita sadar. Orang yang berbuat zina itu sadar, aduh salah saya. Tapi sudah terlanjur basah. Nanti sudah lama itu setan datang lagi, nggak apa-apa, kan terlanjur basah, lagi tambah lagi aja. Nah di situ sama dengan ketika perang Badar ini. Ketika sudah berhadapan-hadapan dengan kaum muslimin, orang-orang musyrik, nanti orang munafik ini keluar dia mundur ke belakang, bahkan dia meninggalkan pasukannya. Kenapa? Apa yang terjadi? Inni ara ma la tarawna. Saya melihat sesuatu yang kalian orang-orang kafir Mekah tidak melihatnya. Apa itu? Kalau di perang Badar itu mereka melihat, oh ternyata ada pasukan dari kelompoknya malaikat. Tiba-tiba datang pasukan yang bertubi-tubi, sehingga mereka nanti mundur ke belakang. Sebagian riwayat mengatakan Warokoh itu tadi saya sebut sudah pernah melihat mukjizatnya Nabi ketika dia mau membunuh Muhammad dan sudah ada di hadapan Muhammad, ternyata nggak bisa membunuh karena kudanya terperosok ke dalam tanah, dimakan oleh tanah kudanya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Maka di situ dia mengatakan Muhammad itu punya mukjizat. Muhammad itu punya penolong yang ketika dalam keadaan terdesak dia pasti ditolong oleh Allah. Maka kalimat ini, inni ara ma la tarawna. Saya melihat sesuatu yang kalian tidak lihat. Oleh sebab itu saya takut. Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Jadi orang munafik itu masih tahu Allah, masih paham bahwa Tuhan itu Allah. Cuman dia bermain-main dengan kemunafikannya. Sama dengan orang munafik yang ada di sekitar kita. Orang yang munafik itu kalau ada apa-apa menyemangati, hebat sekali menyemangatinya. Tapi giliran hari H kita membutuhkan semua orang, nah dia nggak ada. Ini mana kemarin yang ngomong macam-macam itu? Nah dia nggak ada. Jadi dia berani ngomong ketika belum dilaksanakan. Tapi begitu hari hanya dia nggak ada dengan alasan yang bermacam-macam. Kemana? Oh saya pergi, saya ini, macam-macam dia. Sama dengan itu. Jadi ayat ini walaupun konteksnya adalah perang Badar, tetapi dia berlaku juga untuk umum.
Inni akhafullah, dia juga takut kepada Allah. Wallahu syadidul iqab, karena Allah itu kepada orang-orang yang mendoliminya dia akan bersikap syadidul iqab, sangat keras siksaannya. Maka nanti di antara orang-orang kafir Quraisy itu, satu generasi dari mereka itu terbunuh di perang Badar. Satu generasi nanti terbunuh di perang Badar. Yang lainnya tertawan, menjadi tawanan kaum muslimin yang ada di Mekah. Id yaqulu al-munafiqun. Ingatlah ketika orang-orang munafik berkata. Siapa orang munafik di sini? Karena nanti ada kalimat berikutnya, walladzina fi qulubihim maradun, dan orang-orang yang hatinya sakit, dan mereka yang hatinya sakit. Siapa yang disebut dengan orang munafik ini? Yang disebut dengan orang munafik ini di dalam tafsir dikatakan yang pertama ini adalah orang-orang munafik yang ada di Mekah, yang tidak ikut perang. Jadi di Mekah itu ada orang yang dipaksa maju perang oleh Abu Jahal. Tapi nanti ada orang-orang yang masih tidak disertakan. Mereka ragu kepada Islam, tapi mereka sebenarnya nggak ingin maju perang. Karena untuk berhadapan dengan orang-orang Islam itu mereka berat. Yang kedua, walladzina fi qulubihim maradun, dan orang-orang yang di dalam hatinya punya penyakit. Siapa ini? Ini adalah disebut dalam tafsir orang-orang Yahudi yang juga munafik. Orang-orang Yahudi yang juga munafik. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya sakit, mereka berkata, gharra haula'i dinahum. Berkata kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan, orang-orang yang beriman ini telah ditipu oleh agamanya. Kenapa? Karena mereka sedikit orangnya berhadapan dengan jumlah yang sangat besar dari orang-orang musyrik Mekah. Lalu mereka dikuatkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan kalimat, kita harus berjuang, memperjuangkan agamanya Allah. Kalau kita menang, itu merupakan kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Kalau sampai kita meninggal dunia dalam peperangan itu, kita syahid. Kata orang-orang yang tidak beriman, kalimat itu kemudian ditafsirkan oleh mereka, kalian ditipu oleh agama kalian. Kan kita sering kalau kita berbuat baik, kemudian ada orang yang mengatakan kamu ditipu. Kalau perbuatan itu kita lakukan kepada orang per orang, mungkin. Tapi kalau perbuatan itu kita gunakan kepada lembaga, yang lembaga itu diatur secara bersama-sama, maka tidak mungkin. Misalnya begini, kalau ibu berinfak kepada seseorang dengan menganggap orang itu berada di jalan Allah, bisa jadi nanti infaknya itu memang digunakan di jalan Allah, bisa jadi digunakan untuk kepentingan pribadi, bisa jadi. Tapi kalau Bapak Ibu meletakkan infak itu di masjid, atau untuk pembangunan rumah sakit, atau untuk pembangunan madrasah misalnya, maka itu akan habis berada di situ. Apalagi kalau orang-orang di situ adalah orang-orang yang amanah, maka nggak mungkin 1 sen pun diambil, karena mereka tahu itu bukan uang dirinya, tapi itu adalah uang yang diletakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada di antara orang-orang di luar kita yang tidak beriman kepada Allah, yang munafik itu, dia ngomporin bahasa kitanya. Jadi salah satu dari sifat orang munafik itu selalu ngomporin. Bagaimana sikap kita?
Kalau kita yakin bahwa itu kita letakkan di jalan Allah, sudah. Kita yakin bahwa itu diletakkan di jalan Allah, ya udah, nggak usah lagi mikirin. Soal bagaimana itu urusan yang mengelolanya. Jadi seandainya ada penyimpangan, yang dosa adalah pengelolanya. Kita tidak pernah dosa, karena kita hanya berinfak di dalamnya. Tapi jangan terpengaruh dengan omongan orang. Orang yang mengatakan kamu ditipu oleh agama sehingga kamu meletakkan semua hartamu di jalan itu. Tidak. Kenapa tidak? Karena dalam sejarah kita bisa melihat ada sahabat-sahabat Rasul itu yang pengen seperti Rasul. Pengennya apa? Ingin meletakkan seluruh jiwanya itu kepada dalam perjuangan kepada Allah, ingin meletakkan semua hartanya itu di jalan Allah, ingin meletakkan semua waktunya itu di jalan Allah. Lalu ada yang diterima oleh Rasul, ada yang ditolak. Kenapa diterima? Karena Rasul tahu siapa dia. Abu Bakar diterima, Umar diterima, Abdurrahman bin Auf diterima. Karena Rasul tahu bahwa orang-orang ini ketika diterima oleh Rasul, maka Allah akan memberikan jaminan kehidupan kepada mereka. Jadi semakin mereka letakkan semuanya di jalan Allah, Allah menjamin hidup mereka di dunia. Tapi ada orang-orang tertentu yang tidak nyampe makom ini, sehingga oleh Rasulullah SAW ditolak. Kamu masih punya keluarga, kamu masih punya anak-anak. Bagilah harta yang kamu miliki sebagian kepada mereka, letakkan sebagiannya di jalan Allah. Nah, maka kita, karena kita ini orang umum, kita berada pada posisi yang kedua itu. Kalau ada apa-apa ditimbang-timbang. Kalau tidak mengkhawatirkan urusan dapur kita, letakkan di jalan Allah. Kalau misalnya di urusan dapur kita itu ada kelebihan, letakkan aja di jalan Allah. Karena dengan begitu yang kita letakkan di jalan Allah itu akan memberkahi semuanya, akan memberkahi semuanya. Nah, maka di sini ketika ada orang-orang munafik yang ngomporin, dua-duanya ini orang munafik, cuman beda tempat, yang satu di Mekah, yang satu di Madinah. Mereka mengatakan kepada orang-orang Muslim yang berjuang di jalan Allah itu dengan perkataannya, kalian ditipu oleh agama kalian. Kalian berjuang tidak melihat keadaan. Lihat keadaan itu apa? Kalian jumlahnya sedikit, hanya 300, berhadapan dengan 1000 orang. Mereka ingin mengatakan itu kalian itu memaksakan diri. Itu. Maka di sini warha ulai dinahu. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa dalam perjuangannya itu sungguh-sungguh, dalam perjuangannya sungguh-sungguh, kelihatannya nggak mungkin, tapi dia sungguh-sungguh. Lalu dengan kesungguhannya itu dia bertawakal kepada Allah. Fa innallaha azizun hakim. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa untuk memenuhi apa yang sedang ditujunya. Bapak Ibu pernah lihat pengalaman kita semuanya. Coba lihat pengalaman kita. Kita dulu kira-kira memungkinkan enggak untuk berusaha menggapai cita-cita kita? Kayaknya kalau dilihat enggak mungkin. Kita enggak punya apa-apa. Orang tua mungkin enggak mendukung, kekayaannya juga orang tua juga enggak ada. Kita cuman punya modal niat yang baik. Ya Allah, pengen begini, ya Allah, semoga saya menjadi begini, menjadi yang lebih baik. Coba. Tapi kita usaha sungguh-sungguh di itu. Kita tekun di situ. Lalu kita bertawakal kepada Allah. Ya Allah, ini ya Allah, ini ya Allah, ini ya Allah, ini. Ternyata apa yang terjadi? Bisa. Maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini tidak melihat, tidak memperlihatkan kepada kita usaha kita. Tapi Allah langsung mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allah, karena dipastikan kalau kita ini minoritas dalam perang, berhadapan dengan mayoritas, pasti akan sungguh-sungguh. Kita harus habis-habisan.
Karena kalau kita nggak habis-habisan, kita bakal meninggal. Nah, maka di sini usaha yang sungguh-sungguh itu sesuatu yang pasti. Jangan lupa yang disebut oleh Allah adalah bertawakal. Maka banyak dalam kehidupan kita ini yang kelihatannya nggak mungkin kita bisa lakukan itu. Kalau kita tahu bahwa nggak mungkin, kita tidak bergerak, kita tidak usaha, memang tidak akan mungkin. Tapi kalau kita berusaha, kita bergerak, kita mengupayakan dengan sekuat tenaga, pasti kita akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita bertawakal kepada Allah. Nah, di situ. Jadi kuncinya dalam hidup ini sebenarnya kita memang harus mengusahakan sesuatu. Lalu kemudian kita bertawakal kepada Allah. Maka dalam konteks ini, kalau kita mau berzikir, zikir kita itu adalah ya Aziz, ya Hakim. Wahai Zat yang maha perkasa untuk memenuhi semua yang kita maui. Hakim, wahai Zat yang maha bijaksana, yang nanti akan mempertemukan kita dengan jalan-jalan yang kita lalui. Nanti ketemu orang ini, oh ternyata kita dimudahkan di situ. Nanti ketemu dengan ini, kita dibantu oleh orang itu. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini peristiwa yang pernah terjadi ketika perang Badar. Oleh sebab itu kalimatnya digunakan id, karena peristiwa ini pernah terjadi. Walau tara, sekiranya engkau melihat, ini masih dengan perang Badar, tapi kalimat yang digunakan seakan-akan sekarang. Apa maknanya ini? Bagi para mufassir, ini artinya bahwa peristiwa perang Badar itu menjadi ibrah bagi kita sekarang. Walau taruh, seandainya engkau lihat, coba. Kita dengan perang Badar itu sudah 1500 tahun yang lalu. Tapi ketika kita menjelaskan tentang perang Badar itu, Allah menggunakan walau taruh, sekiranya engkau melihat. Sehingga ayat ini nanti tidak hanya berkaitan dengan Badar, tapi juga berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Seandainya engkau lihat, id yatawaffal ladzina kafaru, ketika wal malaikatu yadribuna wujuhahum, ketika malaikat itu diwafatkan ketika orang-orang kafir itu diwafatkan oleh malaikat. Ketika orang-orang kafir diwafatkan oleh malaikat, wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Di situ malaikat itu cara mewafatkannya adalah dengan memukul mukanya, memukul punggungnya. Ini terjadi di perang Badar, betul-betul terjadi. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu tiba-tiba dikejar, gitu. Tiba-tiba dikejar, ternyata yang ngejar itu adalah malaikat. Maka tadi Waraqah tadi, Suraqah bin Malik tadi, ketika dia takut, saya melihat sesuatu. Kenapa dia melihat sesuatu? Karena dia melihat malaikat Jibril itu memimpin pasukan dari malaikat di perang Badar. Dan ketika malaikat ini membunuh orang-orang kafir, apa yang terjadi? Dipukul keras-keras mukanya, dipukul juga punggungnya, sehingga mereka mati. Dalam konteks sekarang, ini juga terjadi. Ketika orang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika malaikat mau mencabut nyawanya, malaikat itu kan kalimat jamak, mufradnya itu malak. Jadi yang mencabut nyawa manusia itu sebenarnya banyak malaikat itu. Cuman kemudian yang kita asumsikan malaikat pencabut nyawa itu nanti dipimpin oleh satu malaikat yang bernama Israel. Aslinya yang mencabut nyawa itu banyak malaikat. Jadi asisten-asistennya Israel itu banyak. Maka di sini
digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang yang tidak beriman itu mau dicabut nyawanya oleh malaikat, apa yang terjadi? Dipukuli itu mukanya itu. Cuman kita nggak melihat. Ketika orang sudah mau meninggal dunia, itu malaikat mendatangi di situ lalu menunjukkan amalannya. Dia sudah ketakutan di situ. Ketika dalam ketakutan seperti itulah dia disiksa oleh malaikat. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Makanya dia ketakutan. Oleh sebab itu orang yang tidak beriman kepada Allah, ketika nyawanya itu mau dicabut, dia mengalami ketakutan yang amat sangat. Karena dia nggak ingin mati. Sebaliknya. Ketika malaikat itu mau mencabut nyawa orang yang beriman, apa yang ditunjukkan oleh malaikat? Amalannya yang baik. Ditunjukkan oleh malaikat kepada mereka amalan-amalan baiknya. Lalu setelah ditunjukkan amalan baiknya, apa yang terjadi pada orang itu? Dia tenang, dia senang dengan amalan baiknya itu. Maka nanti ketika malaikat mencabut nyawanya, itu hatinya itu sudah ridho. Inilah yang terjadi pada proses kematian. Nah, maka berbeda perlakuan malaikat terhadap orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kemudian malaikat mengatakan, wadzuqu adzabal hariq, dan rasakanlah olehmu siksaan neraka yang membakar. Jadi ketika orang sudah mau dicabut nyawanya itu, malaikat mengatakan itu. Makanya nanti ketika orang ini sudah dicabut nyawanya, apa yang terjadi? Dia sudah mengalami kehidupan yang berbeda dengan kehidupan kita. Dia sudah berada di alam rohaniyah. Maka manusia itu sebenarnya sudah mengalami alam rohaniyah itu waktu kecil. Bapak Ibu perhatikan, ketika anak-anak kecil ini lahir, apa yang terjadi? Dia belum bisa menguasai fisiknya. Fisiknya masih dibantu oleh orang tuanya, disusuin, dikasih makan, terus beranjak menjadi besar. Ketika dalam keadaan seperti itu, apa yang terjadi pada anak? Sebenarnya yang terjadi kepada anak, dia mengalami kehidupan yang lebih banyak rohaniyahnya dibanding yang fisiknya. Karena fisiknya itu dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Karena dia masih dibantu, masih baru lahir sampai anak-anak. Nanti ketika ini sudah tumbuh menjadi anak-anak dan dia sudah bisa menguasai dirinya, disitulah antara kebutuhan fisik dengan kebutuhan rohani itu mulai mau imbang. Ketika nanti sudah balik, dia sudah imbang. Nah, kita ini sekarang sudah imbang antara fisik dan rohaniyah kita. Tetapi yang harus kita prioritaskan adalah kepentingan rohaniyahnya harusnya. Kenapa? Karena nanti begitu meninggal, fisiknya masih ada di situ, tapi dia sudah mengalami kehidupan rohani. Maka malaikat di situ mengatakan, zuqu adzabal hariq, rasakan nanti siksaan neraka yang amat panas. Siksaan neraka. Jadi ini sudah mulai merasakan. Walaupun nerakanya itu masih nanti setelah orang berada di alam akhirat. Maka orang yang meninggal dia berada di alam barzah itu sebenarnya sudah mulai merasakan. Kenapa dia merasakan? Karena itu sudah mulai masuk ke dalam pintu akhirat. Dia sudah masuk di pintu kehidupan akhirat. Sementara kita ini masih berada di dunia. Maka malaikat mengatakan zuqu adzabal hariq. Kepada orang-orang yang beriman, malaikat mengatakan apa? Malaikat akan mengatakan nikmati rahmatnya Allah Subhanahu wa taala selama engkau berada di alam barzah. Maka dia senang di alam barzah itu, lebih senang daripada kehidupan dia di dunia. Dia punya keluarga yang lebih baik dari keluarga yang ada di dunia.
Dia punya tempat yang lebih baik daripada tempat yang ada di dunia. Tapi bukan fisik. Tapi semuanya itu adalah kehidupan rohani. Dzalika bima qaddamat aydikum. Semuanya itu disebabkan oleh perbuatan kalian sendiri. Coba. Malaikat mengatakan, saya mengatakan zuku adzabal harik itu karena perbuatan kalian mengingkari Allah. Tapi kalau ini orang beriman, malaikat mengatakan nikmati rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga karena perbuatan kalian. Coba. Dzalika bima kasabat, dzalika bima qaddamat aydikum. Wa annallaha laisa bidzalamil lil abid. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menzolimi kepada hamba-hambanya yang dia berbuat ingkar. Ada abid, itu ada ibad. Kalau abid itu digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunjuk orang yang tidak beriman, hamba Allah yang tidak beriman. Tapi kalau yang digunakan itu ibad, itu maka itu adalah kalimat yang sering digunakan oleh Allah untuk menunjukkan orang-orang yang taat kepada Allah. Wa ibadur rahmani yamshuna fil ardi hauna. Jadi Allah menggunakan kalimatnya saja berbeda. Karena itu nanti Allah akan memperlakukan manusia itu berbeda antara yang beriman dengan yang tidak beriman. Kata di ali Fir'aun, orang-orang yang tidak beriman yang kemudian maju di medan perang ini seperti kada bi'ali, pengikut-pengikutnya Fir'aun. Kada bi'ali Fir'aun. Dalam hal apa samanya itu? Samanya itu dalam hal mereka memusuhi agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa orang yang tidak beriman itu berani memusuhi orang yang beriman? Karena ada setan ini yang membuat mereka, yang mengobarkan peperangan kepada mereka. Sehingga dalam pikiran mereka itu ada anggapan orang-orang beriman ini mengganggu kita. Itu dianggapnya orang-orang yang beriman ini mengganggu mereka, mengganggu kesenangan-kesenangan mereka. Nah, maka antara yang hak dengan yang batil itu memang akan selalu bertemu dia. Dan nanti direpresentasikan oleh manusia. Ada manusia yang mendukung kebenaran, ada manusia yang mendukung kebatilan. Itu sudah wajar dan lumrah yang ada di dunia. Walladzina min qablihim, mereka juga sama dengan orang-orang yang memusuhi Nabi sebelum pengikutnya Fir'aun. Walladzina min qablihim, ngapain mereka? Kafaru bi ayatillah, mereka ingkar kepada tanda-tanda kebesaran Allah. Ada langit, ada bumi, ada rezeki yang diberikan mereka. Mereka nggak nganggep itu dari Allah, tidak menganggap itu dari Allah gitu. Mereka anggapnya saya dapat kok semua dari bumi gitu, saya usaha kok gitu. Padahal tempat usahanya itu miliknya Allah. Tapi yang disembah bukan Allah. Mereka menikmati oksigen yang free ini, mereka tidak menganggap itu berasal dari Allah. Coba. Padahal kemanapun mereka berada, mereka tidak akan lepas dari tempatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quran dikatakan, kalau manusia itu berani dia tidak menyembah Allah, seharusnya tidak di planetnya Allah hidupnya. Seharusnya hidupnya di planet yang lain gitu, yang diciptakan oleh Tuhan mereka. Tapi ternyata kan nggak bisa. Nah di sini. Nah maka pada ayat ini kafaru bi ayatillah, mereka mengingkari tanda-tanda kebesaran Allah. Fa'akhadahumullahu bidunubihim. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa mereka dengan dosa-dosa mereka.
Jadi semua peristiwa yang ada di muka bumi ini sebenarnya menjadi pelajaran bagi orang belakangan. Mereka, orang-orang kafir itu nanti dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala di perang Badar. Ini harusnya menjadi presiden yang baik bagi orang-orang yang tidak beriman belakangan. Kalau mereka akan memusuhi agamanya Allah Subhanahu wa taala, mereka harus berpikir ulang. Karena mereka akan diperlakukan seperti kaum-kaum terdahulu. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Karena sesungguhnya Allah itu zat yang maha kuat. Dan kekuatannya itu enggak ada yang bisa melampaui. Seandainya agamanya Allah itu tidak dibela oleh manusia, maka Allah juga bisa melakukan cara yang lain dengan apa yang ada di bumi ini. Jadi untuk mengazab manusia itu tidak harus dengan manusia. Untuk mengazab manusia itu Allah bisa mengazabnya dengan alam semesta. Maka banyak di antara kaum terdahulu itu diazab oleh kebesarannya Allah. Banjir bisa mengazab mereka. Angin topan bisa mengazab mereka. Kilat bisa mengazab mereka. Semua yang ada di alam ini sebenarnya pada saat yang sama dia bisa menjadi nikmat, tapi juga pada saat yang berbeda dia menjadi azab bagi manusia. Semuanya ini tergantung hubungan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah satu nikmat yang telah diberikan kepada satu kaum hingga kaum itu merubahnya sendiri. Ini kalimat ini adalah kalimat yang paling penting dalam ayat ini, yaitu bahwa manusia itu tergantung kepada dirinya sendiri. Jadi masing-masing diri kita itu tergantung kepada apa? Kepada penggerak kita. Penggerak kita itu hati kita tadi. Kita punya pasangan, Bapak Ibu sekalian. Ketika pasangan itu misalnya tidak sesuai dengan kita, ketika kita mau menuju jalan kebaikan tapi dia tidak setuju, itu juga tergantung pada kita. Artinya keputusan itu ada pada masing-masing individu. Kita bisa mengatakan kepada pasangan kita, ya udah Bapak ke sana aja, Ibu ke sana saja. Nah, saya akan ada di sini. Jadi masing-masing pribadi itu bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Maka Allah mengatakan Allah tidak akan merubah nikmat kepada satu kaum kecuali kaum itu mau merubahnya sendiri. Bahasa mudahnya kita ini masing-masing bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Kalau anak-anak kita misalnya tidak mau berusaha dengan sekuat tenaga, maka dia juga akan begitu keadaannya. Jadi masing-masing itu punya porsi. Kita kepada anak-anak kita itu hanya bisa menasihati, mengarahkan, mendidik mereka. Tapi keputusan mereka adalah berdasarkan mereka sendiri. Nah, maka ini menjadi sangat penting karena nanti berkaitan dengan konsekuensi-konsekuensi. Apapun yang diambil oleh masing-masing pribadi itu berkonsekuensi. Kita mau diem berkonsekuensi, kita mau bergerak konsekuensi, kita mau bergerak ke kanan konsekuensinya ada, kita mau bergerak ke kiri konsekuensinya ada. Karena ini dunia. Karena itu nanti Allah akan melihat konsekuensinya ini. Karena yang dilakukan adalah buruk, maka konsekuensinya buruk. Karena yang dilakukan adalah baik, maka konsekuensinya adalah baik. Wa annallaha sami'un alim. Dalam menentukan perbuatan kita itu, Allah hanya akan sami'. Allah hanya akan mendengar. Allah hanya akan melihat, oh itu gitu, oh begitu, silahkan. Semuanya itu kebebasannya ada pada manusia. Jadi manusia itu diberikan sisi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan perbuatannya.
Karena itu kalau kita saling mempengaruhi, sebaiknya mempengaruhi dalam kebajikan, jangan mempengaruhi dalam keburukan, karena berkonsekuensi. Yang kita pengaruhi akan menjadi buruk, kita sendiri juga menjadi buruk. Tapi sebaliknya, kalau kita ini yang kita lakukan adalah kebaikan, ngajak kepada orang kebaikan, nanti konsekuensinya juga kebaikan. Nah, jadi masing-masing itu punya konsekuensi sendiri-sendiri. Kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim. Keadaan orang-orang kafir tadi, kada bi ali fir'aun, seperti keadaan pengikut Fir'aun, walladzina min qablihim. Diulang oleh Allah. Kenapa diulang oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ingin menunjukkan, Allah ingin memberikan penekanan bahwa kalau kita sama, memiliki kesamaan dengan orang dahulu, samalah dalam kebajikan. Karena kalau sama dalam kebajikan, itu konsekuensinya juga kebajikan. Tapi kalau kesamaannya itu adalah dalam keburukan, dalam memusuhi Rasul dan memusuhi agama Islam, maka konsekuensinya juga keburukan. Maka ini diulang oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ini, kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim. Mereka orang-orang yang musyrik tadi seperti pengikutnya Fir'aun, seperti juga orang-orang sebelum pengikutnya Fir'aun. Ketika memusuhi Nabi, walaupun jumlahnya banyak, tetapi mereka dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam perang Badar itu yang menang adalah kaum muslimin yang jumlahnya hanya sedikit. Kadzabu bi ayati rabbihim. Di atas kadzabu bi ayatillah gitu. Di atas kalimatnya Allah muncul. Sekarang tidak dimunculkan. Kadzabu bi ayati rabbihim. Apa bedanya? Kalau kalimat Allah dimunculkan untuk menunjukkan sisi tauhidnya, mereka mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah ingin menunjukkan sisi tauhidnya. Kalau yang kedua, kadzabu bi ayati rabbihim, apa maknanya? Mereka mendustakan Tuhan yang mendidik mereka kepada kebajikan. Allah itu aslinya mendidik manusia menuju kebajikan. Dengan apa Allah mendidiknya? Dengan menurunkan Al-Quran. Dengan apa Allah mendidiknya? Dengan mengutus para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Itu Allah itu pengen mendidik manusia supaya manusia yang aslinya sudah memiliki keimanan kepada Allah itu terus dia mengikuti agamanya Allah, sehingga kehidupan dunia ini walaupun ada tantangan dan lain sebagainya, dia tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimau oleh Allah. Kadzabu bi ayati rabbihim. Maka dalam awal surah Al-Fatihah, itu bunyinya alhamdulillahi rabbil alamin. Allah itu yang mendidik alam semesta. Alam semesta ini semuanya dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk pendidikan Allah? Allah nyuruh kepada bumi untuk menjadi recycle bagi semua hal. Allah mendidik kepada bumi agar kalau ada orang yang menanam, dia tumbuh sesuatu. Allah mendidik kepada langit untuk menurunkan hujan yang dibutuhkan oleh manusia. Pada saat yang sama sebenarnya Allah mendidik manusia supaya dia tetap dalam ketakwaan kepada Allah. Semuanya itu adalah didikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan kadzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bidzunubihim, karena mereka masih tidak beriman. Sudah diberi semua sarana dalam bentuk mata, dalam bentuk telinga, dalam bentuk panca indera, semua sudah diberikan semuanya itu. Tapi ternyata tidak bisa untuk menangkap
tidak bisa untuk menangkap tanda-tanda kebesaran Allah. Ada langit, tapi dipahaminya hanya langit saja. Tidak memahami bahwa langit itu ada penciptanya. Ada bumi, dia hidup di bumi, tapi dia pahami hanya buminya saja. Dia tidak panjang berpikirnya bahwa bumi ini yang menciptakan adalah Allah untuk kehidupan manusia, agar manusia nanti bisa mengikuti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena tidak panjang pikirannya, maka mereka tetap ingkar. Mereka hanya menggunakan yang material saja. Melihat masjid dianggapnya biasa-biasa saja. Melihat kenikmatan mereka dianggapnya biasa-biasa saja. Nah, di situ. Padahal harusnya dia bisa melihat di balik yang dia lihat. Di balik yang dia lihat itu ada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak menggunakan matanya untuk melihat hakikat sesuatu, tidak menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan hakikat kebenaran, tidak menggunakan hatinya untuk berpikir tentang kebenaran, fa ahlaknahum bidunubihim, maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan menghancurkan mereka, membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Wa aghraqna ala fir'aun, dan Allah Subhanahu wa taala nanti kepada pengikutnya Fir'aun, mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditenggelamkan semuanya di laut. Wa kullun kanu zalimin, dan setiap orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebabnya sama, yaitu mereka orang-orang zalim. Mereka melakukan perbuatan aniaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan aniaya yang paling besar itu adalah musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kajian kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita akan bahaya setan. Yang setan ini selalu mempengaruhi perbuatan kita sampai perbuatan itu dilakukan. Kalau perbuatan belum dilakukan, setan masih akan mempengaruhi kita. Dia akan datang, pergi, datang, pergi, datang, pergi. Ketika kita zikir, dia pergi. Kita nggak zikir sedikit, dia datang. Terus begitu dia akan mempengaruhi kita. Karena itu tadi, tetapkanlah pada hatimu. Kata hati yang benar di situ menjadi sangat penting, karena dia menjadi intisari dari pergerakan kita. Makanya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu rohaniyahnya. Kita melakukan segala sesuatu harus ikhlas. Keikhlasan itu yang dinilai. Dan itu yang berkonsekuensi dalam kehidupan kita. Kalau yang dari dalam hati kita ini baik, pasti munculnya akan baik. Kalau dalam hati kita ini sudah buruk, pasti nanti pengaruhnya juga akan buruk. Dan semuanya itu berkonsekuensi nanti dalam kehidupan dunia dan apalagi nanti di akhirat. Jangan sampai seperti pengikutnya Fir'aun dan orang-orang sebelumnya yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah hidup, dikasih kenikmatan yang bermacam-macam, tetapi tetap tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman dan Islam kita ini kita istiqomahkan sehingga kita dalam keadaan husnul khotimah, menambah semua kebajikan-kebajikan selama kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berubahnya itu selalu dalam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina. Rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, jika ada kekurangannya
semua dari kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.